bab syurutis sholat, babu syurutis sholat, bab tentang syarat sholatnya. Saya bacakan ringkasannya dulu ya. Faslun wa syara'itu wujubis sholat, pasal tentang syarat-syarat wajibnya sholat, yaitu salah satu asya, itu ada 3. Ini syarat wajib. Jadi syarat wajib sebelum bagian dari sholat itu sendiri. Yang pertama ahaduha, yang pertama al-Islam, ya jelas harus Islam dulu. Fala tajibu as-sholatu, maka tidak wajib sholat itu alal kafir, bagi orang kafir al-asli, ya orang kafir yang memang benar asli. Wala yajibu alaihi qada'uha, dan orang kafir juga tidak perlu wajib mengqadha idza aslama, apabila ia masuk Islam. Ya, jadi kalau ada orang kafir yang tadinya belum muslim, kemudian saat dewasa masuk Islam, kemudian mengucapkan syahadat, ya dia tidak perlu mengqadha selama dari masa balik sampai ia masuk Islam, bukan seperti itu. Wa ammal murtadu, adapun seorang yang murtad, orang yang keluar dari Islam, fatajibu alaihi as-salatu, maka wajib baginya salat, wa qada'uha, dan qada'nya, in ada ilal Islam, apabila ia kembali masuk Islam. Wasani, syarat yang kedua itu al-bulughu, yaitu baligh. Baligh ini asal maknanya dari sampai, Pak. Jadi makanya istilah tabligh akbar itu penyampaian secara besar-besaran gitu. Balagha itu asal maknanya itu telah sampai. Makanya anak-anak yang sudah masuk dewasa disebutnya apa, Pak? Akil baligh. Karena sudah sampai di usia dewasa, sampai di usia taklif. Taklif dia sudah dibebani kewajiban, ya. Fala tajibu ala sobi wa sobiyatin. Salat itu tidak wajib bagi anak-anak, ya, baik laki-laki atau perempuan. Lakin akan tetapi yu'ammaroni, mereka berdua itu diperintahkan biha, dengan salat. Ba'da sab'i sinina, setelah masuk usia 7 tahun. Tah bapak-bapak atau ya anu gaduh putra anu gaduh putra atau anu gaduh incu, wayahna yang sudah masuk 7 tahun, ayo diajak sholat, ya, diajak sholat. In hasala at-tamyizu biha, jika anak-anak itu sudah mulai berpikir, tamyiz itu sudah sampai sedanya berpikir. Wa illa, dan jika pun tidak, fa ba'da tamyiz wa yudrabani, dan mereka itu hendaknya diancam, tegas, mulai ada penegasan, ala tarkiha, jika meninggalkan, ya, atas meninggalkan sholat itu, ba'da kamali 20 sinin, setelah sempurnanya usia 10 tahun. Ya, kalau sudah 10 tahun berarti kita itu kelas berapa? Kelas 3 atau kelas 4 SD. Ya, wayana harus gedar-gedor. Ayo sholat. Harus tegas, karena itu usia-usia peralihan, mulai ya ingin apa-apa sendiri dan sebagainya. Psikologi anak umur 10 tahun. Wasalisu, dan syarat yang ketiga itu al-aqlu, ini berakal jelas. Fala tajibu ala majnunin, maka salat itu tidak wajib bagi orang yang hilang akal atau orang gila. Nah, faslun wa syara'itus shalah qabla dukhul fiha, syarat salat itu sebelum masuk waktu salat itu khamsatu asya, itu ada 5. Yang pertama taharatul a'dha'i, sucinya anggota badan, ya, dari hadas, minal hadas, dari hadas, wan najis, dan dari najis. Wasatrul aulah, dan menutup aurat, bilibasin tahirin, dengan pakaian yang suci, walukuf ala makani tahirin, dan menempati salat yang menempati tempat yang suci pula. Wal ilmu bidukhulil waqti, dan paham,
tahu dengan masuknya, sudah masuk waktu sholat. Kemarin di awal-awal bab ini kan sudah dibahas waktu sholat itu. Definisi zuhur itu setelah lengsernya matahari sampai sebelum masuk waktu asar. Waktu asar itu ketika bayangan benda sama dengan tinggi benda. Waktu maghrib mulai terbenam. Waktu isya mulai hilangnya mega merah sampai tengah malam sebelum tidur. Nah ini catatan sebelum tidur. Jadi upayakan atau usahakan sholat isya itu sebelum tidur. Kemudian sholat subuh masuk waktu fajar sampai sebelum qabla tulu'i syams, sebelum masuk waktu sebelum terbit matahari. Nah, jadi wal ilmu bidukhulil waqti, dan mengetahui tentang masuknya waktu salat. Wa istiqbalul qiblati, dan menghadap kiblat. Nah, ini syarat wajibnya salat itu menghadap kiblat. Wa yajuzu, dan boleh tarkul qiblata, meninggalkan kiblat. Tarkul kiblati boleh, tarkul kiblati tidak menghadap kiblat fi halataini, dalam keadaan dua keadaan ya, fi syiddatil khauf wa fin nafilah wa fis safar 'ala rahilah. Jadi dalam keadaan terdesak, misalkan keadaan daruratnya, atau dalam keadaan di atas